Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya, hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, kita bermunajahah ya, bisa bertatap muka di dalam acara edukasi sarana produksi pertanian PT BES. Suaranya kurang Insya Allah, keras, gimana? kurang keras suaranya. Kurang keras. Bentar ya. Jelas sih Pak. Ya. Ya. Kita lanjut ya. Lanjut Pak, jelas Pak. Ya. Ini cukup kerasnya suara ya. Bisa ditangkap ya? Ya, jelas sekali Pak. Ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermunajah, bertatap muka ya di dalam acara edukasi sarana produksi pertanian PT BES ya. Rutin setiap Selasa ini kita live streaming kan ya di channel YouTube BES Corporation. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menyimak materi ini bisa berulang-ulang ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan, saya akan mengulang tentang fotosintesis dan fotosintesa ya. Berbicara fotosintesis berarti berbicara tentang proses ya. Proses di mana tanaman memproduksi cadangan makanan ya. Kemudian kalau fotosintesa berarti brandnya sarana produksi pertanian PT BES ya, yang kaya nutrisi dan memiliki teknologi tepat guna. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini ya. Baik Bapak dan Ibu, ya kita maklumi ya, karena memang untuk siang ini banyak para mitra yang beraktivitas ya. Jadi tidak seperti malam ya. Kalau malam bisa nyampe 600 sampai 1000 partisipan ya. Ya sekarang di 128, ya insya Allah tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu, sahabat penerbitas PT BES di dalam tolabul ilmi ya. Karena tolabul ilmi ini hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat dari buayan sampai liang lahat. Dan ini materi yang akan saya sampaikan inilah materi penting ya di dalam memprospek berbagai sarana produksi pertanian PT BES, terutama untuk kesempatan siang hari ini kita akan bahas tentang produk fotosintesa itu ya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya mau membuka slide dulu ya sebelum masuk ke materi. Nanti saya akan menyampaikan dulu berbagai macam informasi ya. Informasi bahwa jadwal edukasi ini ya, selain dari online dari Zoom meeting juga ada offline ya. Nah, offline ini besok tanggal 13 ya, 13 Maret 2022 saya ada di Sumatera Barat insya Allah ya. Ada di Sumatera Barat, insya Allah akan mendampingi seluruh mitra lintas jaringan yang ada di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Ya, nanti kita akan berbicara atau kita akan belajar tentang bagaimana efektivitas di dalam mengaplikasikan berbagai sarana produksi pertanian PT BES ya. Nah, kemudian seperti biasa bahwa program BES Farming, Zoom Meeting BES Farming ini ya saya diamanahkan oleh perusahaan ya untuk mendampingi seluruh mitra ya, mitra di berbagai daerah ya, mitra berbagai daerah, khususnya para mitra-mitra yang memang ingin mengedukasi dan ingin mengembangkan bisnis di PT BES ini ya, di dalam mengedukasi semua sarana produksi pertanian PT BES kepada para petani ya. Nah, ini jadi aspirasi para mitra nanti yang ingin mengcombine, mengkolaborasikan semua sarana produksi pertanian PT BES ya, terutama
yang izin edarnya sudah keluar, eco farming original, kemudian eco farming slow release, dan masih on proses, di dalam proses penyelesaian eco farming fotosintesa dan eco farming ecoplant protector ya. Nah, ecoplant protector ini sedang diujikan di 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 2 di BUMN ya, untuk pengujian material dan uji efektivitasnya ya di 5 lembaga berarti ya. Insya Allah secepatnya ya untuk agen Hayat Ecoplant Protector. Kalau fotosintesa insya Allah hanya menunggu izin untuk distribusi PTB sebagai distributor tunggalnya ya. Ya. Nah, kemudian produk ini Mas Hanafi bisa di ini ya. Jadi dulu suara-suara yang baru masuk ya. Saya supaya konsen di ini ya, di materi. Ya, bisa. Jadi perlu saya sampaikan, jadi program Zoom Meeting Based Farming ini di dalam sepekan ini yang online ya, itu bisa sampai 16 kali ya. Jadi setiap pekannya 4 kali ya. Dan insya Allah nanti kalau kondisi sudah kondusif, kita adakan offline seminar ya yang ada di sekitaran kantor. Nah itu kita tentukan hari nanti dalam sepekan 1 hari untuk seminar di kantor ya, untuk membahas tentang base farming sarana produksi pertanian PTBS ini. Jadi inilah suatu bentuk apresiasi perusahaan di dalam mengedukasi sarana produksi pertanian yang dikenalkan kepada petani. Nah inilah bentuk tanggung jawab secara moral dan material. Jadi semuanya tersistem ya. Jadi tidak ada istilahnya para mitra menyampaikan materi atau menyampaikan mengenai produk knowledge sarana produksi pertanian PTBS ini dengan pemahaman sendiri. Nah semuanya ini harus berdasarkan kaidah keilmuan dan yang disampaikan oleh para tim konsultan ya. Nah jadi program Best Farming Konsultan ini ya alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mengakomodir semua keinginan mitra yang ingin mengkombinasi semua sarana produksi pertanian di dalam setiap komoditas ya, baik itu tanaman pangan, palawija, hortikultura dan perkebunan ya, baik itu perkebunan maupun kehutanan. Nah, jadi Zoom Meeting Based Farming ini ya menyakup yang tadi izin edar sudah keluar dari eco farming original, meskipun eco farming ini khusus ya, konsultannya dari produsen. Biasanya Zoom meetingnya di jam 15 sampai jam 17 ya, hari Selasa ini dan hari Jumat ya. Nah, jadi kalau untuk di Best Farming Konsultan ini sarana produksi pertanian eco farming original kita arahkan di pemenah lahan sebagai bioaktivator saja ya. Nah, makanya nanti kita hitung efisiensi biayanya apa saja yang diaplikasikan ya, dan bagaimana caranya nanti akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, inilah produk ya yang bisa kita edukasi. Jadi ada 4 produk, eco farming original, Pilau Selulis yang izin dan sudah keluar dari Kementan, kemudian eco farming fotosintesa yang sebentar lagi insya Allah masuk ke web, begitu pula ecoplant protector, informasi dari produsen tadi saya sudah ngechat ya. Jadi ecoplant protector ini sedang diujikan di 5 lembaga ya, 3 lembaga pendidikan tinggi Indonesia ya, terbaik Indonesia ya, untuk mengujikan produk ini, dan 2 di BUMN ya. Mudah-mudahan hasilnya sama dan secepatnya keluar SK ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, jika ada yang bertanya, Pak, bagaimana produk yang di luar selain ini? Saya mau bertanya, mau konsultasi. Nah, ini kita khususkan di produk ini saja dulu gitu ya. Yang izin edarnya yang sudah keluar dari IJD sebentar lagi keluar. Jadi di luar itu ya kita tidak membahas dulu ya mengenai sarana produksi pertanian yang masih lama, apalagi izinnya ya. Jadi kita fokuskan di 4 produk ini dulu saja ya. Kemudian sebelum masuk ke materi ya, Bapak dan Ibu, perlu saya informasikan lagi ya. Jadi nanti hari Ahad atau Minggu tanggal 13 Maret 2022 ya, pukul 8.30 sampai jam 16 bertempat di Hotel Rangkayo Basa Padang. Nah, bagi para mitra lintas jaringan ya yang berdomisili di daerah Sumatera Barat yang dekat dengan dengan lokasi acara ini,
silahkan ya, masih ada waktu ya. Kita punya seat sampai 300 orang peserta ya, mitra lintas keterjaringan. Nah, meskipun ini diadakan oleh salah satu leader ya, Umi Orija Sativa, beliau Proyek Mokes, cuma diperuntukkan khusus untuk semua mitra lintas jaringan ya. Jadi jaringan siapapun boleh ikut gabung di sini. Karena di sini ada penting, nanti ada beberapa SOP yang akan saya sampaikan mengenai sarana produksi pertanian PTBS jika diaplikasikan itu dahsyatnya seperti apa gitu ya. Nah, inilah keunggulan kita punya produk-produk yang ramah lingkungan. Kemudian di sini kita punya visi dan misi membangun pertanian berkelanjutan di Indonesia ya. Jadi perlu ketahui juga bahwa sarana produksi pertanian PTBS ini semuanya ramah lingkungan. Sering saya sampaikan jangan terprovokasi oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan karena izin fotosintesa ini anorganik, izin spillosaurus ini anorganik, akhirnya dicap kimia berbahaya. Tidak ya, semuanya ini hanya perizinan saja ya, perizinan saja dengan tujuan supaya kandungan NPK-nya tidak dibatasi ya, supaya selanjutnya kita tidak lagi menggunakan sintetis ya. Nah, itu tujuan utama dari strategi formulator atau produsen. Kemudian acara Sustainable Agriculture Development ini dilaksanakan cuma sehari ya, bahkan hitungannya dari jam 8.30 sampai jam 16 ya. Di sini kita akan padatkan semua materi ya. Insya Allah akan dibekali juga sertifikat ya, sertifikat berupa print out, ada tanda tangan saya di situ. Insya Allah mudah-mudahan menjadi macu semangat para mitra yang mengikuti training ini, dan nanti bisa diperlihatkan kepada para petani ya bahwa saya sudah melaksanakan apa yang disebut dengan training ini ya, training atau seminar tentang sarana produksi pertanian PTBS ini. Kemudian langsung kita masuk ke materi ya. Bapak dan Ibu, biasa di slide pertama saya sering menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas hasil ya untuk komunitas pertanian dan perkebunan, khusus untuk pertanian dan perkebunan ya, baik dari tanaman pangan, palawija dan horti serta perkebunan secara khusus, itu 13 parameter. 13 parameter inilah yang akan saya sampaikan berulang-ulang ya. Tujuannya adalah bahwa pupuk atau pengendali hama itu bukan satu-satunya ya untuk meningkatkan hasil, tapi sebagai salah satu dari parameter yang 13 ini. Jadi Bapak dan Ibu silakan baca diulang-ulang. Insya Allah kalau ini sudah bisa dikuasai pemahaman materinya, di situ tidak ada lagi orang atau mitra yang overclaim terhadap suatu produk ya. Karena semuanya berdasarkan keilmuan. Maka jika ada yang bertanya, Pak, tanaman pangan berupa padi kalau pakai ekopaving dapat berapa? Ya kita tidak bisa jawab karena ini parameternya. Benihnya seperti apa, ketersediaan bahan organik di lahannya seperti apa. Kemudian di situ sinar mataharinya bisa masuk ke 100% atau enggak. Karena komoditas padi ini adalah komoditas tanaman C4 yang memiliki yang harus membutuhkan cahaya sinar matahari full, tidak boleh ada naungan. Maka Bapak dan Ibu, sahabat peneliti PTBS, lihat padi yang ditanam di bawah pohon itu tidak akan berkembang dari anakan, dari kualitas bulir gitu. Karena memang padi ini adalah tanaman C4 yang membutuhkan sinar matahari full 100% ya. Kemudian teknologi mikrobanya seperti apa, ada pemenah lahannya enggak, ada pengurai bahan organiknya enggak, ada pelarut-pelarut fosfatnya enggak, ada sebagai biofertilizer tidak. Nah ini teknologi mikroba ini insya Allah sudah ada ya pada produk Eco Farming Original, Eco Plant Protector juga fotosintesa ya. Jadi ketiga produk ini termasuk di slow release juga ada mikrobanya. Sudah lengkap semua. Nah, kemudian pH tanahnya bagaimana? Nah, idealnya minimal untuk sawit di 5,5, untuk tanaman pangan, palawija dan horti kalau bisa di atas 6 ya. Atau minimal 6. Nah, ini kan beda-beda ya. Kemudian salinitas garam, ketersediaan air, relative humidity, NPK berimbang hara makro dan mikro, ZPT ya. Kemudian jarak tanam ideal, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengendalian gulma, pengendalian pasca panen. Ini sangat menentukan sekali. Jadi kalau ada yang bertanya, komoditas padi kalau menggunakan sarana produksi pertanian PTBS itu dijamin berapa? Wah, kita manusia tidak bisa menjamin karena ada 13 parameter. Ada beberapa yang faktor dari alam ini seperti hama dan penyakit yang tidak bisa diprediksi kehadirannya ya.
Karena seperti beberapa bulan yang lalu terjadi meledaknya wabah warang batang coklat ya, Nilapara patalugens pada komoditas padi se-Asia Pasifik. Kebayang banyak petani yang tidak panen ya. Jadi ciri khas dari serangan warang batang coklat ini, dia menghisap cairan batang bagian pangkal, kemudian nutrisi tidak bisa naik ke atas, dan akhirnya tanaman seperti gosong seperti yang sudah kena herbisida. Nah itu kalau petani sudah seperti itu, ya tinggal menghitung kerugian saja. Nah makanya di sini kita dituntut untuk menjadi petani cerdas ya. Petani cerdas, petani yang memikirkan seperti apa dampak kerusakan dari aktivitas pertanian yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Makanya alhamdulillah di sini produk-produk PTBS ini adalah produk-produk pertanian ramah lingkungan ya. Jadi saya pun tidak mau mendengar yang sering membentur-benturkan kepentingan antara masalah perizinan ya. Semuanya izin SK Kementan dan semuanya ramah lingkungan. Makanya Sustainable Agriculture Development ini akan terus kita gaungkan ya. Akan kita gaungkan bahwa PTBS memiliki standar produksi pertanian yang ramah lingkungan ya, semuanya ya. Nah kemudian dari pengendalian gulma juga sama. Nah ini banyak yang bertanya. Jadi para petani ini kalau ngelihat rumput, ngelihat gulma yang tumbuh itu, mindsetnya itu racun apa gitu kan, yang efektif gitu kan. Memang aplikasi itu efektif, ada efisiensi biaya tenaga kerja, tidak usah menggunakan tenaga orang. Tapi dampaknya percuma kita kalau mengaplikasikan herbisida, ya baik itu yang selektif maupun non selektif, terutama yang selektif di tanaman komoditas padi ya, itu sama dengan membunuh mikroba yang ada. Jadi percuma. Makanya untuk pengendalian gulma ini strateginya dengan kultur mekanisnya ya, kultur teknis ya. Nah pertama kita meminta kepada yang memberikan jasa untuk mengolah lahan itu, minta lahan kita diolah secara sempurna. Contohnya setelah disingkal ya kita biarkan dulu 2 atau 3 hari. Nah setelah itu kemudian nanti sinar matahari masuk, ada pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian di situ terjemur yang namanya bibit-bibit penyakit ya, baik bersifat patogen dari bakteri dan cendawan. Nah setelah itu kemudian diolahnya itu digelebak kemudian dileler, itu harus sempurna. Jadi bibit-bibit atau benih-benih gulma itu memang betul-betul tertekan. Nah setelah diaplikasikan cara tadi ya dalam pengolahan sempurna, kemudian nanti ketika muncul lagi setelah pemupukan, nah itu kita bisa pakai alat gasrok. Nah itu yang ada 2 atau 3 mata sekali jalan. Nah itu jauh lebih efektif dan ramah lingkungan. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh formulator dari fotosintesa dan sclerosis ya, bukannya kita tidak mempunyai formula untuk padi ya dalam mengendalikan gulma secara apa namanya ya menggunakan pengendali gulma ramah lingkungan ya. Cuman izinnya sudah dipastikan tidak akan dapat izin karena ya itulah ada yang perusahaan besar yang memang punya kewenangan di situ. Makanya di sini pengendalian gulma ini meskipun kita punya formula yang bagus, tetap itu sudah diajukan tidak dapat izin ya untuk pengendali gulma selektif ya. Nah, makanya saran dari tim konsultan khusus untuk mengendalikan gulma ini tadi cara yang tadi ya, pengolahan lahan sempurna. Yang kedua adalah bisa dimatun atau dirambet ya dalam kondisi macak-macak atau berair 2 cm di atas permukaan tanah ataupun digasrok ya, itu jauh lebih ramah lingkungan. Nah, ini kemudian panen pasca panen pun sangat menentukan. Nanti akan kita bahas di materi fotosintesis ya. Baik, kita lanjut. Bapak dan Ibu mungkin sering atau pernah mendengar apa yang disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis, berbicara tentang fotosintesis itu ada 2 arti ya, 2 arti di dalam 2 kata ya. Foto itu sinar ya, sintesis itulah pembuatan. Jadi proses fotosintesis ini adalah pembuatan cadangan makanan ya yang dilakukan oleh tanaman atau tumbuhan yang memiliki zat hijau daun klorofil dengan bantuan sinar matahari. Nah, itu prinsip utamanya ya. Jadi selain membuat cadangan makanan dari bantuan sinar matahari, juga adanya respirasi bahwa tanaman atau tumbuhan itu bernapas, adanya transpirasi, adanya evaporasi, kemudian adanya perkembangbiakan, kemudian energi maintenance untuk tanaman selain tadi menghasilkan makanan, itu semuanya di dalam proses fotosintesis ya. Jadi proses fotosintesis ini adalah
proses yang paling utama yang dilaksanakan atau dilakukan oleh semua jenis tanaman dari kingdom Plantea ya, atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Karena yang tidak memiliki zat hijau daun itu tidak bisa berfotosintesis. Karena fotosintesis itu terjadi di zat hijau daun di klorofil. Ya. Nah, makanya dari apa yang dikerjakan oleh tanaman inilah, maka tanaman atau tumbuhan ini menebar manfaat untuk manusia dan hewan. Ya. Jadi di sini disuplai apa yang disebut dengan kebutuhan oksigen. Ya. Kemudian cadangan makanan, baik itu disimpan dari umbi, biji, bulir, dan buah. Nah, itu yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi logikanya jangan jauh-jauh. Orang sekarang sangat berlomba-lomba ingin hidup di planet Mars. Di situ mau dicari dulu sumber airnya. Tetap kalau tidak ada sumber oksigen yang dihasilkan seperti di planet bumi ini, tetap di situ tidak akan ada yang namanya kehidupan. Ya. Karena kehidupan ini ditentukan dari kadar oksigen, kemudian H2O, air, ya, kemudian di situ banyak tidak tumbuhan, gitu kan, atau tanaman yang, nah itulah salah satu parameter di dalam kehidupan di suatu planet ya. Nah makanya di bumi ini karena kita hidup ya di bumi Allah ini, kemudian kita harus mengikuti SOP yang sudah dibuat bahwa manusia ini hidup di bumi Allah ini harus seperti apa. Makanya salah satunya untuk mengurangi dampak AMDAL, dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas pertanian, wajib kita harus memiliki sarana produksi pertanian yang memang ramah lingkungan. Jadi jangan sampai menjadi malapetaka bahwa kita bertani ini malah hasil dari budidaya yang kita produksi ini bisa malah menghasilkan strain baru terhadap penyakit ya. Karena dari residu penggunaan pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia anorganik. Nah, makanya di sini fotosintesis ini adalah ya kembali lagi ke fotosintesis, proses pembuatan cadangan makanan ya, baik di situ ada untuk energi transpirasi, evaporasi, respirasi, kemudian perkembangbiakan tadi ya, atau perbanyakan baik itu melalui sistem anakan, rizom, kemudian macam-macam lah ya. Nah, itu dengan bantuan sinar matahari ya. Makanya di dalam sinar matahari ini ada panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan oleh tanaman untuk melaksanakan aktivitas fotosintesis tadi. Nah, kemudian ini gambaran sederhananya ya. Jadi di dalam proses fotosintesis itu pada tanaman ya. Jadi pertama karbon dioksida akan diserap oleh tanaman ya. Nah, kalau di eco-racing itu ada yang disebut dengan karbon monoksida. Nah, itu racun, beda lagi ya. Ini karbon dioksida atau CO2 itu diserap oleh tanaman melalui stomata atau mulut daun, kemudian juga air diserap melalui sistem perakaran. Nah, kemudian di dalam klorofil itu dengan bantuan sinar matahari ya, nanti akan terjadi proses fotosintesis dan akan menghasilkan glukosa atau C6H12O6 atau gula ya, atau gula. Nah, kemudian di sini juga menghasilkan oksigen ya. Dan oksigen ini sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan ya untuk kehidupan di alam semesta ini ya. Jadi ada in, ada out. Nah, ini dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian selanjutnya, jadi persamaan tentang reaksi kimia yang ada pada fotosintesis ini. Tunggu sebentar. Nah, ini saya buka dulu di sini. Jadi reaksi kimia fotosintesis itu adalah 6CO2, 12H2O plus cahaya, kemudian persamaannya adalah menghasilkan C6H12O6 plus 6O2 dan 6H2O. Nah, kesimpulannya apa? Jadi karbon dioksida dan air serta cahaya ini nanti diproses dalam zat hijau daun klorofil ya, nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan C6H12O6. Itu adalah glukosa ya, pati atau karbohidrat. Plus 6O2, oksigen dan air. Itu hasil dari proses fotosintesis. Nah, hubungannya apa dengan produk fotosintesa? Hubungannya dengan di dalam produk fotosintesis nanti ada yang kita bahas ya, apa yang disebut dengan bakteri fotosintesis. Pokoknya kalau ada begini, ya. Kalau ada begini. Ya, ribut banget nih. Ada mikroba ya, ada mikroba atau bakteri, fotosintesis bakteri pada
kandungan yang ada dalam produk fotosintesa. Nah, itu memiliki pigmen yang bisa menarik cahaya matahari untuk kebutuhan fotosintesis. Makanya tanaman yang sudah diaplikasikan fotosintesa, produk PTBS ini, nanti akan dipacu proses fotosintesisnya 3-5 kali lebih cepat. Bahkan di situ hasilnya akan lebih banyak ya untuk menghasilkan tadi, baik itu biji, umbi, bulir, ataupun buah. Nah, ini bisa dilihat tahapannya bahwa air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh silem. Kemudian karbon dioksida diperoleh dari udara akan diserap oleh stomata, ya, dengan bantuan sinar matahari. Kemudian cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa dan gula. Kemudian yang keempat adalah hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, untuk berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Bapak dan Ibu, sering saya sampaikan di dalam psikologis tanaman itu dibagi 4 bagian psikologis tanaman. Yang pertama di jam 19.30 sampai jam 4.30 itu tanaman itu tidur. Tanaman tidur, metabolisme terhenti, ya. Kemudian di situ ada proses kimiawi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Jadi ketika malam, tanaman ini atau pohon itu akan menyerap apa yang disebut dengan oksigen. Jadi berebut dengan manusia. Makanya kalau kita naik gunung di jam-jam 19.30 sampai jam 4.30, itu kepala agak-agak pening ya. Karena apa? Oksigennya berebut dengan tumbuhan ya, atau dengan tanaman ya, dengan pohon. Nah, itulah proses di mana tanaman meskipun istirahat ada pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Selepas jam 4.30 katakanlah azan subuh ya. Nah, ketika kita keluar rumah kok tiba-tiba udara merasa segar. Nah, itulah waktu di mana tanaman mengeluarkan lagi apa yang disebut dengan oksigen. Ya. Jadi pertukaran itu adanya di jam 19.30 sampai jam 4.30. Nah, di situ kita tidak ada lagi aktivitas pemupukan karena tanaman sedang istirahat. Nah, kemudian di jam-jam 4.30 sampai jam 9.30 di situ adalah waktu di mana persiapan proses fotosintesis ini. Jadi di sini ada warna biru ya di daerah perakaran, itu adalah gerakan intersepsi akar ya. Gerakan intersepsi maupun difusi ataupun aliran massa ya, air yang mendekat kepada tanah, kemudian daun sebagai jantungnya tanaman untuk memompa, untuk menarik ya, menarik air ya dengan bantuan sinar matahari tadi. Disitulah persiapan fotosintesis. Makanya aplikasi yang paling bagus untuk pemupukan baik itu pupuk daun maupun pupuk yang ditabur ya di sekitar perakaran itu adalah di jam psikologisnya adalah jam 4.30 atau boleh jam 6 sampai jam 9.30 atau setengah 10. Nah, disitulah waktu yang terbaik untuk mengaplikasikan pemupukan. Karena di jam-jam segitu stomata mulai terbuka ya karena melalui proses fotosintesis, kemudian air sudah mulai diangkat. Makanya kalau ketika ada nutrisi akan dibantu diserap melalui pembuluh silem ya. Pembuluh kayu silem bagian dalam. Nah, di jam fotosintesis ini banyak petani yang salah di dalam mengaplikasikan. Di dalam budidaya padi 100 hari dirusak cuman hanya satu kegiatan 1 hari, yaitu masalah panen. Jadi kalau di jam fotosintesis jam 4.30 sampai jam 9.30 di situ petani panen apa yang disebut dengan komoditas padi itu hanya mendapatkan cuman sampahnya saja. Nah, artinya kualitas yang dihasilkan dari produk yang kita panen itu hanya mendapatkan sampahnya saja karena baru persiapan semua, air baru naik, kemudian apalagi nutrisi baru diangkat. Nah, kemudian kita tebas untuk dipanen. Makanya disitulah kualitas dari padi atau dari beras itu berbeda-beda ya setiap yang dijual di toko. Ada yang baru sehari sudah basi, ada yang nyampe 3 hari sudah bagus ya. Ada yang memang kualitas beras itu makan sedikit tapi bisa kenyang. Nah, itulah yang menentukan nanti panenan pasca panen ini harusnya jam berapa. Nah, ketika di dalam proses persiapan fotosintesis ini, maka puncaknya jam 9.30 tadi, kemudian nanti di jam 9.30 sampai jam 14.30 hasil fotosintesis akan disimpan ya di dalam biji bulir ya, akan diangkat ya dan akan disimpan ya di dalam biji, umbi, bulir maupun buah. Ya, itu perjalanan dari 9.30 sampai jam 14.30. Nah, kemudian nutrisi-nutrisi ini ada yang disebut dengan apa yang disebut dengan ada proses disebut dengan anabolisme dan katabolisme. Nah, artinya
bolehlah kita jangan terlalu dalam ya untuk mempelajari ini. Tapi paling tidak dengan adanya proses fotosintesis ini, oh ternyata proses fotosintesis ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan hewan ya. Nah, makanya kita tidak usah membahas tentang reaksi terang, reaksi gelap yang ada di klorofil itu terlalu dalam ya. Nah, itu biasanya orang-orang jurusan biologi ya, strata 1 biologi itu memperdalam ini semua. Nah, kalau untuk mitra petanitas PTBS cukup diketahui saja. Nah, minimal hasil dari fotosintesis itu menghasilkan C6H12O6 atau glukosa atau karbohidrat, kemudian melepaskan air dan oksigen ya. Nah, itu prinsip utamanya dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian dari jam 9.30 sampai 14.30, nah dari jam itu disimpan, kemudian dialirkan masuk ke dalam sel-sel yang disimpan sebagai cadangan makanan, yaitu ada di biji, bulir, umbi, dan buah ya. Itu jam 14.30 sampai jam 19.30 menjelang tidur lagi. Makanya untuk panen dan pasca panen itu dilaksanakannya di jam 14.30 sampai jam 19.30. Nah, di situ kalau panen padi kita karena berdasarkan keilmuan maka akan diberikan kelebihan 15 sampai 20% ya bobot yang berbeda dengan panen ketika pagi hari. Makanya ini sudah dilaksanakan di daerah-daerah kampung adat di Sunda ya, seperti daerah Cipta Gelar, di daerah Baduy ya. Jadi ketika panen itu sore menjelang malam. Nah, kemudian digebotnya atau di threshernya, digiling ya, dirontokkan di thresher. Itu biasanya besoknya lebih gampang rontok. Nah, itulah salah satu strategi di dalam kita panen dan pasca panen berdasarkan dari jam fisiologis tanaman. Nah, kemudian kita bisa bantu dulu di sini. Nah, ini ya. Jadi simpelnya seperti ini fotosintesis ini. Nah, kemudian di sarana produksi pertanian PTBS ada yang namanya disebut produk, itu produk eco-farming fotosintesa. Nah, apa itu eco-farming fotosintesa? Nanti akan kita bahas. Produk knowledge ini ternyata dahsyat isinya ya. Makanya di sini inilah proses fotosintesis yang dilaksanakan setiap hari ya di jam 4.30 persiapan sampai jam 9.30 pada tanaman. Ya, salah satu misalkan ini tanaman stroberi. Nah, ini munculnya stroberi ini karena apa? Karena proses dari fotosintesis ya. Jadi tadi karbon dioksida diserap oleh tanaman stomata, oksigen air melalui gerakan intersepsi, kemudian gerakan massa dan difusi ya, masuk ke dalam jaringan tanaman melalui meristem perakaran. Nah, kemudian di sini ada juga karbon dioksida yang diserap ya, kemudian air. Nah, kemudian dari proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari akan mendapatkan apa yang disebut dengan C6H12O6 plus 6O2 dan H2O ya. Jadi oksigen dan air itu akan diproduksi juga. Makanya air hujan yang turun ke alam dunia ini ya, itu akan dikembalikan lagi melalui proses evaporasi tanaman. Ya. Jadi akan dikembalikan melalui gerakan tadi ya, intersepsi akar, difusi, dan aliran massa yang diserap oleh perakaran dan dilepas lagi melalui proses evapotranspirasi pada tanaman. Ya. Jadi dikembalikan ke atmosfer lagi ya. Nah, inilah dahsyatnya sisi tanaman yang belum kita ketahui ya. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa membuka mindset kita dulu nih tentang tanaman itu seperti apa, keinginan hidupnya itu idealnya seperti apa. Nah, kemudian ini dari proses anabolisme ya. Anabolisme ini adalah proses perubahan material sederhana menjadi anabolisme yang kompleks ya. Material sederhana dari molekul kecil ke molekul besar. Nah, kalau katabolisme bedanya perubahan atau material yang lebih besar menjadi material yang lebih sederhana. Nah, ini salah satu dari proses anabolisme atau metabolisme ini yang dihasilkan adalah protein dan asam amino. Makanya daripada kita melihat kondisi lahan-lahan yang ada di Indonesia ini sudah terjadi kerusakan, maka proses yang disebut dengan mineralisasi yang ada pada tanah itu ketika kita mengadakan pemupukan itu berbeda-beda responnya itu. Nah, makanya kalau tanah itu rusak sudah dipastikan akan lebih dari 3 hari dalam proses penyerapan. Dan untuk mendapatkan senyawa yang disebut dengan tadi asam amino ya, asam amino ini adalah bagian dari protein dan intinya kehidupan. Nah, daripada kita pusing mikirin asam amino ini yang diproduksi melalui proses mineralisasi kemudian
diangkat melalui proses fotosintesis dan kemudian disimpan di dalam tadi ya cadangan makanan, baik itu umbi, biji dan bulir dan ini semuanya untuk nutrisi kehidupan tanaman. Nah, para formulator berpikir bagaimana kalau kita memberikan langsung asam amino ini kepada stomata mulut daun supaya lebih cepat. Nah, inilah suatu teknologi ya. Jadi ketika kita menghadapi apa yang disebut dengan tanaman atau tanah yang miskin hara, kemudian tanah yang sering tergenang oleh banjir, tapi kita mau melakukan pemupukan. Nah, salah satunya adalah kita harus punya pupuk yang memiliki asam amino. Nah, asam amino inilah yang akan membantu proses recovery sel, kemudian pertumbuhan vegetatif tanaman dan generatif tanaman. Nah, ini ada pada produk fotosintesa. Nah, katabolisme pun sama, molekul besar disimpan jadi molekul kecil dengan bantuan sinar matahari. Jadi semuanya ini proses berada di dalam klorofil ya, di dalam klorofil dan kemudian disimpan dalam kloroplas dan juga ada disebut dengan biji, umbi, bulir dan buah ya. Ini prinsip utamanya. Nah, kemudian ini yang jadi masalah yang kita bahas sekarang. Jadi tanah-tanah di Indonesia ini karena sering aplikasinya investasi pupuk kimia sintetis secara berlebihan, maka yang namanya proses mineralisasi ya. Jadi tanaman ini menyerap nutrisi itu bukan berupa unsur ya, tapi berupa senyawa. Apa bedanya unsur dengan senyawa? Kalau unsur itu salah satu jenis seperti nitrogen, fosfor dan kalium itu namanya unsur. Kalsium, magnesium dan sulfur. Kemudian mangan, molibdenum, boron yaitu hara mikroesensialnya ya, zinc, ferum, kemudian apalagi klor. Nah, itu ada 7 hara mikroesensial. Nah, itu ketika diaplikasikan, kalau tanah ini sudah terjadi kejenuhan, maka tanah atau akar ini tidak bisa menyerap karena di situ proses mineralisasi itu secara aturan, secara referensi itu 3 kali 24 jam. Syaratnya intensitas cahaya matahari dan intensitas air itu tersedia. Tapi respon pemupukan itu sekarang lambat. Nah, kenapa bisa lambat? Karena tadi sudah terjadi kejenuhan di lahan. Makanya gerakan intersepsi akar, aliran massa dan difusi ya yang sebagai persyaratan masuk ke dalam sistem meristem perakaran, meristem itu ujungnya akar, itu bisa terhambat. Nah, makanya di sini bagaimana caranya kita bisa menyiapkan nutrisi ini supaya bisa diserap oleh tanaman melalui stomata, meskipun kondisi tanah ini adalah miskin hara atau sering tergenang banjir. Nah, itulah salah satu teknologi yang ada pada fotosintesa, akan kita bahas nanti produk knowledge. Nah, kemudian ini adalah secara simpelnya ya, bagaimana caranya bahan organik bisa diurai dari senyawa NH3 ya, sebagai bakteri, kemudian dirubah menjadi amonifikasi, bakteri nitrifikasi, kemudian jadi senyawa nitrat. Nah, senyawa nitrat inilah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya. Makanya di sini ini paling tidak harus dipahami ya, tidak harus jago sebagaimana kita kuliah harus bisa menguasai. Paling tidak inilah proses-proses apa yang disebut dengan nitrifikasi, ya, apa yang disebut dengan bakteri penambat nitrogen, itu paling tidak kita harus belajar. Nah, ini salah satu proses ya kimiawi. Jadi Bapak dan Ibu jangan terjerumus gara-gara orang yang punya kepentingan. Itu potensi fotosintesa itu kimia, ekofarming juga kimia sama ada NPK, itu unsur kimia itu. Nah, makanya yang kita sedang perangi ini adalah pupuk kimia sintetisnya ini. Bagaimana caranya para petani di daerah lebih menggunakan pupuk kimia sintetis lebih bijaksana lagi gitu ya. Jangan terlalu jor-joran, jangan terlalu. Nah, kita atur dengan cara produksi pertanian PTBS. Nah, ini semuanya tersangkut dengan proses kimiawi. Berikut tadi fotosintesis pun ada proses kimiawinya. Yang tadi ya, yang persamaannya C6H12O6 plus 6O2 dan 6H2O. Nah, itu adalah persamaan dari proses kimiawi. Ini pun proses kimiawi sama. Nah, kemudian transpirasi. Nah, inilah jadi air-air yang sudah yang diturunkan oleh air hujan ya, kemudian masuk ke dalam tanah. Ada yang disebut dengan porositas tinggi, ada porositas rendah, itu tergantung tanahnya ya. Nah, kemudian nanti akan dikembalikan lagi melalui gerakan intersepsi akar, gerakan massa dan difusi. Nah, itu akan masuk dengan komando jantungnya tanaman itu ada di daun, akan dipompa dan akan naik. Nah, kemudian akan dilepaskan lagi ke atmosfer ya.
sekitar 70% dari total hujan dikembalikan ke atmosfer melalui proses evaporasi dan transpirasi. Makanya disebutnya dengan evapotranspirasi. Jadi proses penyerapan air yang akan dikembalikan ke alam semesta melalui tanaman, melalui stomata mulut daun yang akan dilepas ke atmosfer, itu disebutnya evapotranspirasi atau transpiration. Nah, ini salah satu bagian lah ya yang perlu diketahui, paling tidak nggak usah terlalu mendalam. Minimal apa yang saya sampaikan ini, oh ternyata dasar-dasar tanaman itu seperti ini, bukan hanya sebatas pengenalan pupuk saja gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk dalam produk fotosintesa yang memang kita bahas khusus ya untuk mengetahui produk knowledge tentang fotosintesa ini. Fotosintesa ini apa? Kok kenapa namanya eco farming? Ya inilah kebijakan dari owner, semua sentra produksi pertanian PTBS yang masuk, yang didistribusikan oleh PTBS, semuanya namanya adalah eco farming. Eco farming adalah eco berbicara tentang keramah lingkungan, farming berbicara tentang aktivitas untuk pemenuhan hajat hidup manusia, baik itu farming bercocok tanam atau pertanian bercocok tanam. Itu di situ ada peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Jadi aktivitas ya di dalam mencukupi kebutuhan manusia ya, karena memang ada kebutuhan di situ faktor-faktor yang tadi, kemudian lebih mengarah kepada solusi mencari sehat dan ramah lingkungan ya. Karena eko ini berbicara tentang keramah lingkungan, ekologi ilmu yang berbicara tentang keramahan lingkungan ya. Jadi eco farming ini adalah brand PTBS ya, yang akan kita gaungkan terus. Nah, jadi nanti menyebutnya ada eco farming original, ada EF slow release, ada EF eco farming protector, dan ada EF fotosintesa. Nah, jadi fotosintesa ini adalah solusi untuk meningkatkan hasil pertanian dengan teknologi tepat guna. Pak, apa bedanya dengan eco farming original? Nah, hanya ikuti nanti Zoom meetingnya jam 15 sampai jam 17 di hari Selasa dan hari Jumat. Nah, apakah ini sebuah persaingan? Ya tidak. Ini semuanya ingin memperkuat brandnya eco farming. Nanti pilihan ada di mitra. Nah, kalau saya di sini ditugaskan untuk mengakomodir semua keinginan mitra yang ingin mengcombine semua PTBS, tetapi mengedepankan juga apa yang disebutnya efisiensi, efektivitas dan praktis ya. Nah, itu nanti akan saya dampingi. Nah, kemudian di sini ini dasar-dasarnya. Nah, fotosintesa adalah pupuk dengan teknologi tepat guna mengandung 36 unsur hara dan mineral di dalamnya mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri. 36 unsur hara ini apa? Pertama, 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, 3 hara makroprimer, 3 hara makrosekunder, dan 7 hara mikroesensial. Kemudian 3 lagi ada di udara, ya, karbon dioksida, hidrogen, dan oksigen. Kemudian 20 ya, baru 13 tambah 3, 16. Nah, yang 20-nya lagi itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh tanaman seperti natrium yang ada dalam tanah ya, dan lain-lain. Di dalamnya mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Proses fotosintesis secara mandiri itu seperti apa? Nah, inilah hebatnya bahasa produk ini ya, produk yang ada pada fotosintesa ini dilengkapi dengan teknologi mikroba fotosintesa bakteri. Jadi ketika kita aplikasikan ke daun, maka di situ proses fotosintesis untuk mendapatkan apa? Untuk memacu pertama pertumbuhan, ya, kemudian perkembangbiakan, kemudian untuk mendapatkan di fase generatif itu kualitas biji, bulir, dan buah. Nah, itu adalah karena adanya proses fotosintesis. Nah, di dalam produk fotosintesa ini, maka kita di sini proses fotosintesis yang ada di alam ini dipercepat karena adanya bakteri ya, yang mempunyai pigmen khusus yang mampu menyerap panjang gelombang sinar matahari sehingga di situ diserap full dan akan dipercepat proses fotosintesisnya itu 3-5 kali lebih cepat. Nah, ini akan kita bahas nanti. Sehingga bisa mengubah zat yang tidak dibutuhkan tanaman menjadi zat yang dibutuhkan tanaman, dilengkapi dengan humic acid ya, sebagai pemenah lahan, asam amino, dan fitohormon. Nah, humic acid ini apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian fitohormon ini ada di gibberellin, auksin, dan sitokinin ya. Pertama, auksin untuk kualitas biji, bulir,
yang ada di dalam tanah, terutama perakaran, merangsang perakaran. Kalau sitokinin berhubungan dengan batang, tunas. Nah, kalau gibberellin berhubungan dengan buah dan kualitas bunga ya. Nah, ini di dalam fotosintesisnya sudah lengkap semua. Nah, yang paling dasar di sini ada asam aminonya. Jadi asam amino ini daripada kita nunggu dalam proses tadi ya, proses mineralisasi dalam tanah tadi, waktunya tidak sebentar untuk mendapatkan asam amino itu, nah lebih baik kita langsung aplikasi asam amino ini untuk kebutuhan tanaman yang diaplikasikan kepada stomata mulut daun di jam fotosintesis. Nah, itu lebih cepat responnya ya. Nah, makanya di sini dilengkapi dengan asam amino. Nah, makanya Bapak dan Ibu, seperti apa kekuatan fotosintesa ini karena mengandung asam amino jika diberikan kepada ternak, ruminansia, perikanan dan tambak udang maupun tambak ini ya. Nah, itu seperti apa efisiensi dan efektivitasnya. Nah, inilah yang kita buktikan sama-sama. Bahwa fotosintesa ini adalah bahan organik. Nah, ini produk ini bisa diminum dalam bentuk larutan, untuk manusia juga bisa, meskipun peruntukannya bukan manusia. Tapi yang pasti untuk ternak pun aman. Nah, adapun strategi izin anorganik yaitu hanya sebatas supaya kandungan NPK tidak dibatasi, dan alhamdulillah di beberapa daerah bahwa klaim fotosintesa ini diaplikasikan sudah tidak lagi membutuhkan pupuk kimia sintetis. Nah, itulah keunggulan strategi formulator, bagaimana caranya mengatur perizinan ini ya. Yang penting itu legal dan diperbolehkan oleh. Kemudian keunggulannya mengandung 36 unsur hara dan mineral, solubility, mudah larut dan tanpa ampas. Nah, inilah teknologi yang tidak harus difermentasi ya, yang tidak harus diolah-olah bagaimana caranya sebagaimana mestinya. Jadi solubility ini adalah 100% larut dalam air. Nah, ini teknologi yang memang teknologi yang disebut dengan teknologi nano, 100% larut dalam air. Kemudian tidak perlu pupuk tambahan apapun, tidak perlu difermentasi, tidak perlu tambahan gula, air tebu dan lain-lain, mengandung humic acid dan mikroba pemenah tanah. Nah, ini ada pada kandungan fotosintesa ya. Kemudian dapat menaikkan pH 1 sampai 2 digit atau 2 strip, 1 saset plus 60 liter air atau 4 saset dalam 240 liter air. Itu dosisnya sama saja. Ya, itu hanya berbeda pengenceran saja. Nah, ini dikocorkan di lahan-lahan bukan di lahan di piringan atau di pangkal pohon 2 liter per pohon dosisnya ya. Itu akan setengah jam dicek pH-nya, nanti ada kenaikan 1 sampai 2 digit dengan dosis penggunaan fotosintesa ini karena mengandung mengandung unsur kalsium dan magnesium yang ada pada fotosintesa. Kemudian boleh dibiarkan dalam kondisi cair. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada biang tersisa itu aman-aman saja, tidak akan ada ledakan atau tidak ada aktivitas dari lactobacillus ya, karena di sini tidak mengandung lactobacillus atau bakteri anaerob probiotik. Nah, karena di sini proses fermentasinya sudah dilaksanakan di pabrik, sudah beres buat petani dan kita tinggal melaksanakan saja. Dan tidak ada masa kadaluarsa. Tapi saran dari saya, meskipun tidak ada aman dalam kondisi cair dalam botol, tapi saran saya dan termasuk formulator juga lebih baik dalam kondisi fresh kalau kita mau mengaplikasikan ke tanaman. Nah, ini ya keunggulan ya, bukan kelebihan ya, keunggulan. Karena di dalam konteks Islam yang namanya kelebihan itu satu berlebih itu kurang baik ya. Tapi kalau keunggulan inilah salah satu produk PTBS yang mempunyai keunggulan ini ya. Nah, kemudian di dalam fotosintesa ini mengandung fotosintesa bakteri atau sebutan PSB. Ya. Jadi ketika saya diskusi dengan formulator seru juga, saya korek semua dan alhamdulillah beliau pun kooperatif. Ya. Jadi paling tidak ketika ada yang bertanya tentang apakah mengandung bakteri fotosintesis, ya ini jawabannya gitu. Meskipun ini hanya diketahui saja, kalau tidak ada yang nanya ya nggak usah. Yang penting diaplikasikan, tanaman bicara. Nah, terus kita belajar berkomunikasi dengan tanaman. Ya. Nanti seperti apa? Nah, ini kita bahas tentang fotosintesa bakteri. Jadi fotosintesa bakteri ini membantu tanaman untuk menangkap energi matahari. Karena di dalam pigmen warna-warna pada bakteri fotosintesa ini mampu menyerap panjang gelombang tertentu yang ada pada energi matahari. Nah, kemudian bisa menjadi energi yang mudah diserap tanaman secara maksimal. Nah, ini tujuannya dimasukkannya PSB tadi. Kemudian manfaatnya untuk apa PSB ini? Membantu mencukupi kebutuhan nitrogen untuk segala jenis tanaman. Makanya jangan heran ketika diaplikasikan fotosintesa pada tanaman, itu zat hijau daun itu bertambah karena nitrogen itu ya atau senyawa nitrat ya NO3, karena nitrogen ini masih berupa unsur, itu akan diserap oleh tanaman dan akan berubah menjadi hijau. Nah, itulah
fungsinya nitrogen. Kalau di padi, zat hijau daun akan bertambah, ya, kemudian anakan akan berkembang. Itu gara-gara adanya nitrogen, ya, unsur nitrogen. Tapi yang diserap oleh tanaman berupa senyawa, ya, baik itu NO3, ya, ataupun senyawa lainnya. Nah, kemudian membantu mengurai H2S, hidrogen sulfida di dalam tanah. Nah, Bapak dan Ibu ada yang kenal H2S? Nah, H2S ini adalah setiap orang memproduksi ini semua, ya, dari proses kimiawi yang ada pada proses pencernaan manusia. Nanti ada bagian nutrisi yang diserap oleh usus 12 jari, kemudian yang tidak tercerna menjadi feses. Nah, yang berupa gas disebutnya H2S. Nah, H2S itu hidrogen sulfida atau disebut dengan kentut. Nah, kentut itu adalah bagian proses kimia. Jadi jangan dibentur-benturkan tadi masalah kepentingan. Wah, ini kimia, wah, ini kimia. Kita ini hidup di alam semesta ini semuanya kimia. Menghirup oksigen juga kimia, mengeluarkan H2S juga kimia. Gitu. Nah, yang kita sama-sama perangi ini adalah kimia sintetis. Kimia sintetis, kimia buatan yang bisa menjadi residu pada kualitas hasil budidaya yang kita tanam, yang ada pada bulir padi. Nah, itu yang kita sama-sama perangi. Nah, produk fotosintesa ini adalah produk ramah lingkungan. Ya, buktinya apa? Buktinya yaitu tadi bisa digunakan untuk ternak. Nah, sekarang kalau kimia sintetis bisa nggak diberikan ke ternak? Ya pasti mati. Nah, makanya di sini kita harus berpikir cerdas. Ya, jadi jangan karena fanatik salah satu produk yang lain dijelek-jelekin, dia sama menjelekkan dengan produk PTBS juga. Nah, inilah tugas saya, bagaimana caranya membuka mindset mitra ini. Inilah produk, ya, seperti EcoFarming original, rutin, ada Zoom meeting-nya hari Selasa dan Jumat. Itu silakan simak jam 15 setelah ini, ya. Nah, kemudian produk fotosintesa dan slow release, itu bagian saya untuk menyampaikan edukasi, karena memang dari formulator dan produsen, Prof. Raden sudah tidak bisa lagi mendampingi, ya. Terkadang beliau suka ikut juga Zoom meeting karena konsen di produksi, terutama di kualitas, ya. Nah, kemudian EcoPen Protector, ya, bisa nanti dengan saya juga nih. Nah, jadi saya akomodir semua. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya nanti jadi pilihan. Wah, saya mau aplikasi mau pakai eco-farming saja sudah terasa khasiatnya, manfaatnya dan peningkatan hasilnya. Yaitu silakan pilihan. Yang jelas lebih baik kita sebagai mitra PTBS ya gunakanlah sarana produksi pertanian PTBS ini. Gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga manfaatnya adalah membantu tanaman untuk menyerap nutrisi lebih baik. Dan dengan adanya fotosintesa bakteri ini itu bisa kinerja dari tanaman ini untuk menyerap nutrisi jauh lebih baik. Karena fotosintesa bakteri ini pertama dari sel bakterinya 60% protein mengandung asam amino B1, B2, B2. Jadi bakteri ini adalah kaya nutrisi untuk tanaman. Tapi bisa juga untuk ternak dan perikanan dan tambak. Nah, kemudian aktivitas PSB mampu menambah suplemen dan nutrisi sehingga mengurangi penggunaan pupuk. Nah, disinilah klaim dari fotosintesa. Jika kita aplikasikan, kita sudah tidak lagi ada jadwal pemupukan kimia anorganik di sini. Nah, nanti seperti apa strateginya? Keunggulan produk ini apa? Kemudian apakah ada kelemahan? Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian stimulasi pertumbuhan akar, ya, merangsang pertumbuhan akar. Kemudian stimulasi untuk meningkatkan kekebalan tanaman. Nah, itu merangsang untuk meningkatkan kekebalan tanaman, imunitas berarti, ya. Kemudian mempercepat pertumbuhan jaringan tanaman lebih kuat. Nah, ini adanya fotosintesa bakteri dalam produk fotosintesa ini, inilah manfaatnya. Nah, kemudian humic acid atau asam humus di slide ini ada humid acid. Nah, sebetulnya ini humic acid atau asam humus. Asam humus adalah atau humid bermanfaat untuk merangsang, ya, untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, ya. Kemudian bisa meningkatkan energi sel tanaman yang menghasilkan aktivitas intensifikasi proses pertukaran ion yang mempercepat pertumbuhan sistem akar dan membuat akar lebih panjang, ya, membuat akar lebih panjang. Kemudian peningkatan penetrabilitas atau kemampuan penyerapan membran sel tanaman yang memudahkan nutrisi untuk terserap ke dalam sel serta mempercepat proses pernapasan atau respirasi. Nah, jadi intinya inilah manfaat dari asam humus yang ada pada fotosintesa. Nah, yang lebih dahsyat lagi ini. Jadi secara fisika tanah dengan adanya humic acid yang ada pada kandungan fotosintesa ini, bahwa tanah nanti akan melakukan absorpsi air sekitar 80-90% sehingga mampu mengurangi resiko erosi pada tanah. Jadi
kelembaban udara, kelembaban moisture pada tanah itu akan ditingkatkan gara-gara adanya asam humus ini yang ada diaplikasikan fotosintesa pada piringan sawit atau di sekitar dikocor ke tanaman. Ya, itu sebagai pemenah lahan ya. Kemudian bercampurnya tanah dengan asam humus bisa memperbaiki struktur tanah melalui peningkatan populasi mikroorganisme tanah, menyatukan butir tanah menjadi agregat, tanah lebih gembur, berstruktur dan berkembang subur. Ya. Kemudian membentuk agregat meningkatkan porositas dan eliminasi oleh gas O2, nitrogen dan CO2 sebagai hal penting bagi respirasi mikroorganisme tanah dan akar tanaman. Jadi tanah yang bagus itu bisa adanya pertukaran karbon dioksida dan oksigen karena untuk memacu kehidupan mikroorganisme dan ya. Kemudian menggelapkan warna tanah menjadi semakin coklat kehitaman sehingga meningkatkan penyerapan radiasi sinar matahari. Ini ada pada humic acid. Makanya fotosintesa ini berwarna hitam kecoklatan ya. Hitam pekat kecoklatan. Nah, itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini di sifat fisika ya. Kemudian di sifat kimianya, kimia tanah nih. Jadi yang bagi yang mindsetnya kimia itu menakutkan, saya rubah di sini ya di Zoom meeting ini. Jadi proses yang ada pada dalam semesta ini tidak lepas dari proses kimiawi. Ya. Jadi pertama di proses kimiawi ini humic acid ya asam humus yang dihasilkan dari material organik meningkatkan kapasitas tukar kation. KTK akan menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara atau nutrisi asam humus, membentuk senyawa kompleks dengan unsur mikro sehingga melindungi unsur tersebut dari pencucian oleh air hujan. Nah, kenapa sering terjadi aplikasi pupuk kimia sintetis secara berlebihan akan menghambat proses kapasitas tukar kation. Nah, ini yang paling mendominasi ini yang bisa mengikat senyawa atau unsur-unsur yang ada pada pupuk itu biasanya adalah senyawa aluminium dan ferum ya. Ferum itu aluminium, ferum itu adalah besi ya yang terlalu banyak, itu bisa mengikat senyawa-senyawa nutrisi tanaman sehingga di situ tanaman tidak bisa menyerap. Nah, dengan adanya teknologi humic acid ini itu bisa dipecah. Nah, ini yang nomor 3 ya, ikatan kompleks yang terjadi antara asam humus dengan Fe dan Al merupakan antisipasi terhadap ikatan yang terjadi antara unsur fosforus ya, yaitu unsur fosfor ini malah diikat oleh unsur Al dan Fe tadi ya, sehingga unsur P dapat diserap oleh tanaman. Nah, setelah adanya humic acid ini, maka akan mudah lagi diserap oleh tanaman. Nah, kemudian yang kedua tadi meningkatkan pH tanah asam akibat penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus, terutama tanah mengandung aluminium. Nah, aluminium ini yang bisa mengikat senyawa-senyawa tadi yang dibutuhkan tanaman diikat oleh unsur aluminium ini. Makanya humic acid ini akan mengikat Fe dan Al yang sulit larut dalam air. Jadi humic acid ini sangat bermanfaat untuk bioremediasi ya. Bioremediasi untuk merubah yang tadinya pupuk-pupuk yang sudah tidak terurai ini dengan adanya humic acid ini dan teknologi mikroba yang ada pada fotosintesa itu bisa bermanfaat sebagai pemenah lahan. Nah, kemudian humic acid biologi tanah ya, menciptakan suatu tanah yang kondusif untuk menstimulasi perkembangan mikroorganisme tanah yang berfungsi dalam proses dekomposisi yang menghasilkan humus, humification. Kemudian aktivitas mikroorganisme di atas tanah akan menghasilkan hormon. Nah, hormon ini yang disebut auksin, sitokinin, dan gibberellin ini dihasilkan dari aktivitas dari beberapa bakteri ya. Nah, ini alhamdulillah bisa dipenuhi semua pada produk fotosintesa. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, nah ini SOP dari produsen ya. SOP dari produsen intinya aplikasi di hari ke-1 sampai ke-10 atau ke-15 ini 4 saset, kemudian hari ke-15 2 saset, 32 saset, 45 2 saset. Ya. Kemudian di sini 4. Nah, ini diaplikasikan dibutuhkan 12 product value fotosintesa per hektar ya hitungannya. Ini seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ya ini SOP dari produsen. Nah, nanti ada SOP dari tim konsultan base farming nih.
Jadi kalau kita mau mengolah lahan, apa yang harus dikerjakan? Pertama, land clearing, pembajakan lahan, pelaburan material organik, pelaburan dolomit. Ini yang nomor 3 dan 4 kalau ada ya, kalau tidak ada tidak masalah. Kemudian H-5 aplikasi EPP Agen Hayati, lahan sebelum siap tanam 1 box per hektar. Pembuatan bedengan atau sawah setelah siap tanam baru aplikasi eco farming ya. Kalau mau di aplikasi eco farming 2 tub per hektar. Hari ke 0 HST penanaman. Ini yang dari tim konsultan. Nah, ini yang wajib diketahui nih. Jadi Bapak dan Ibu kalau memiliki atau mendampingi para petani yang komoditasnya umurnya 0 sampai 60 hari ya. Contoh timun ya. Timun suri, kemudian apalagi bawang ya 0 sampai 60 hari. Kemudian kangkung, bayam itu di bawah 30 hari. Nah, ini SOP-nya seperti ini. Jadi SOP Standard Operating Procedure Base Farming Standard Procedure PTBS. Komoditas tanaman pangan palawija dan horti yang umurnya tanaman 0 sampai 60 HST. Pertama, tahapan pengolahan lahan ya. Masa tahapan pengolahan lahan EPP Agen Hayati H-5 hari. H-5 hari 1 box per hektar. Eco farming H-3 hari original ya, 2 tub per hektar. Kemudian masa perawatan tanaman aplikasi EPP dan fotosintesa punah tumbuh 10 HST. Aplikasi EPP dan fotosintesa 20 HST. Nah, ini setiap 10 hari sekali ya, yang memiliki interval atau umur 0 sampai 60 hari ya. Jadi kalau misalkan timun maksimal 40 hari, berarti aktivitas cuma 10, 20, 30 ya, dibutuhkan cuma 6 saset saja fotosintesa dan 3 box, 4 box untuk Agen Hayati. Nah, ini dosisnya seperti ini. 1 saset EPP ya plus 1/5 saset atau 7 gram fotosintesa 4 liter air, aplikasi pada bagian daun, tanaman dan daun. Nah, ini kalau mau dibuat biang berarti 1 saset EPP ya ditambah proses pembiangan FS dulu atau fotosintesa 2 saset fotosintesa plus 1000 ml air. Nah, diambil 100 ml biang fotosintesa plus 100 liter air. Berarti biang ini untuk 1 hektar atau untuk 10 tangki ya diaplikasikan. Nah, di dalam luasan 1 hektar diperlukan eco farming 2 tub ya, eco plant protector 6 box, fotosintesa 10 saset. Nah, begitu pula ini untuk tanaman 60-110 hari ya. Terutama untuk komoditas seperti jagung, padi, semangka. Nah, ini untuk hortikulturanya ya. Nah, intinya ini semua untuk kebutuhan tanaman yang memiliki umur 60-110 hari ya, tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Nah, cara pengaplikasinya seperti ini. Nah, alhamdulillah di daerah saya sedang hujan, kebetulan gentengnya ini menggunakan, jadi agak kedengaran ya. Baik Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan mengenai produk knowledge tentang fotosintesa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti akan ada kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Seperti apa nanti yang akan disampaikan, yang ingin bertanya silakan. Terutama yang raise hand dulu ya. Silakan nanti kita buka yang videonya on ya, terutama ya. Ya. Baik, yang pertama akan saya buka dulu yang raise hand ya. Ini Pak Muhammad Hamdani, silakan. Di-unmute dulu ininya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak Muhammad Hamdani. Assalamualaikum Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Wawan. Pak Hamdani tunggu ya, bentar ya. Suaranya belum kedengaran. Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Wawan. Sudah kedengaran Pak? Sudah kedengaran Bapak? Masih dibetulin Pak Dani. Ya Pak. Mohon ditunggu aja. Ya Pak Hamdani tunggu sebentar ya, harus pakai headset ini saya kedengaran.
Siap. Siap, Karena Bapak. hujan cukup deras di rumah. Siap, Bapak. Sebelum ke Pak Hamdani, saya buka dulu chatting dulu ya. Yang bertanya nanti saya bantu jawab dulu. Nah, tulisannya mute. Ya, ini SOP yang dibagikan ke mitra untuk review bisa tidak ya? Soalnya tidak bisa hafal saat pematerian disampaikan. SOP best farming nanti ya akan kita berikan. Jadi nanti dari support system menyediakan buku panduan untuk best farming. Jadi apa itu phylloxera, apa itu fotosintesa, apa itu ekofarming original, dan apa itu apa namanya ekopen protector. Nah itu semuanya nanti akan kita bahas di dalam buku panduan yang simpel tapi mudah dipahami oleh seluruh mitra. Ini sudah masuk ke dalam fase editing. Insya Allah secepatnya akan kita bagikan ya. Ya, Pak Hamdani silakan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah kedengaran, Bapak? Masuk buku sebentar. Kedengaran, Bapak? Mas hujannya. Maaf. Coba Pak Hamdani lab dulu baru masuk balik. Oke. Saya lihat dulu. Tes. Tes. Ya, silakan Pak Hamdani. Oke, sudah kedengaran, Bapak? Keras suaranya ya. Kurang keras ya, Bapak? Di saya dari tadi suaranya Pak Hamdani sangat jelas kok, Pak. Sangat jelas ya, Pak, kan? Berarti di audionya Pak Wawan yang kurang bagus rupanya saat ini sinyalnya. Ya benar, kayaknya di sini suaranya Mas Hamdani itu jelas. Iya, Pak. Di saya juga jelas. Sangat jelas ya, Bu, kan? Ya, silakan. Ini bagus. Ya, yang lain di keep dulu ya. Pak Hamdani dulu, silakan Pak Hamdani. Baru kedengeran. Assalamualaikum Pak Wawan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini Pak. Deras. Ya gimana? Ada saya dengan petani pepaya California. Ya. Kasusnya ada virus yang menyerang Pak Wawan. Ya. Jadi sampai saat ini mati. Pohon itu mati. Mereka sampai saat ini belum ketemu apa
apa namanya Pak untuk mengatasi masalah itu? Apakah EPP bisa mengatasi itu? Itu saja Pak. Satu lagi untuk pembibitan sawit dari polybag, dari baby ke apa nanti bagaimana cara pengaplikasian pupuk apakah yang kita gunakan? Apakah fotosintesa beserta dengan EPP atau eco farming untuk pembenahan lahan dulu? Itu saja Bapak. Baik. Baik Pak Hamdani, terima kasih ya. Ini suara saya terdengar nggak? Sangat jelas. Jelas ya. Ya. Dengar. Ya. Jadi yang pertama pada pepaya California ini permasalahan di para petani ya, baik itu di sentra di Jawa Barat itu di daerah Banjar ya, Banjar Patroman itu hampir dekat dengan pesisir pantai, itu sentra-sentra pepaya California di daerah Jawa Barat ya. Pokoknya di Magelang, kemudian itulah permasalahan yang ada di petani pepaya California ya. Jadi serangan virus ini tanpa ada hama, tapi tiba-tiba pucuk menguning. Iya. Nah, permasalahan utamanya pertama, yang satu ya, itu biasanya masa perakaran. Ya, perakaran ini, jadi pertama perakaran pada pepaya California ini dia tidak senang genangan dulu ya. Nah, itu bagaimana caranya kita menghindari genangan ketika hujan. Nah, yang kedua, biasanya ketika terik panas, tiba-tiba muncul indikasi pucuk-pucuk itu mulai menguning dan keriting. Nah, itu virus sebetulnya. Cuma ada beberapa hama yang sebagai faktor pembawa. Ya. Nah, di situ biasanya, tapi hama tersebut tidak terlihat. Kalau di cabai kan kelihatan. Ada thrips, ada aphids, nempel di pucuk, kemudian dia bawa sebagai faktor pembawa virus mosaik, dan akhirnya keriting dan menguning. Nah, kalau di pepaya ini tidak terlihat. Nah, makanya syarat utamanya ketika aplikasi pertama ya, itu ada treatment diaplikasikan agen hayati dulu Pak. A-5-nya itu, baik itu mau yang pakai media tanam atau itu pupuk kandang ataupun yang lainnya, itu diaplikasikan A-5 aplikasi Ecoframe Protector 1 box per hektar. Nah, kita tinggal hitung pepaya ini kalau jarak 2 kali 2,5 itu kan ada di sekitar 1.500 sampai 1.700 pohon Pak ya per hektar. Nah, itu dibutuhkan 1 box saja Ecoframe Protector ya, bisa diencerkan dengan 140 liter air. Nah, 140 liter air ini nanti bisa dibagi-bagi setiap lubang tanam rata, mau setengah literan atau 700 mili boleh. Yang penting tadi jumlah populasinya itu di 1.500 sampai 1.700 per hektar. Nah, itu sudah diaplikasikan semua dengan agen hayati. Nah, adapun kalau mau pakai eco farming original sebagai pemenang lahan itu 2 hari berikutnya. Dan kemudian ditanam. Nah, setelah ditanam, jika kita menginginkan imunitas tanaman pepaya yang kuat, ya, itu aplikasi Ecoframe Protector dan agen hayati, Ecoframe Protector agen hayati dan fotosintesa. Nah, itu rumusnya bagaimana? Rumusnya gampang. Jadi 1 saset Ecoframe Protector, kemudian 2 saset fotosintesa kita biangkan dulu ya. 2 saset fotosintesa kita biangkan dulu 1.000 ml. Nah, kemudian kocok secara homogen. Nah, nanti diambil 100 ml biang. 100 ml biang ditambah 1 saset Ecoframe Protector tambah 14 liter air. Nah, itu aplikasikan ke daun tanaman ya, batang daun. Itu aplikasi rutin 2 pekan sekali sampai 4 bulan ke depan. Itu untuk imunitas pepaya supaya tidak diserang oleh virus tadi, Pak, virus menguning pada pepaya. Nah, kemudian yaitu alhamdulillah sudah kita buktikan efektif untuk mengendalikan hamanya pakai Ecoframe Protector, nutrisinya dari fotosintesa. Nah, kenapa tidak aplikasikan eco farming original? Nah, eco farming original itu berdiri sendiri, Pak. Makanya tidak bisa dicampur dengan sarana produksi pertanian PTBS yang lain. Makanya Zoom meeting-nya pun sendiri. Nah, kalau di Zoom meeting atau di grup yang saya dampingi, itu aplikasi Ecoframe Protector ini khusus ya, khusus untuk pembenahan saja. Hanya dibutuhkan cuma 2 tub saja ya. Nah, adapun yang ingin mengikuti SOP eco farming dari tim konsultannya, misalkan padi 10 ya ikutin saja 10 gitu ya. Karena kan saya tugas di sini bagaimana caranya mengcombine semuanya masuk, tapi efektivitas, efisiensi dan praktis itu tetap ada gitu.
terutama dari hasil outputnya yang kita budidayakan. Nah, kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya apa, Pak? Saya diulang. Saya potong tadi belum jelas. Kalau untuk kasus pepaya yang sudah tanam, sudah tumbuh, dan virusnya sudah menyerang, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya, jadi dulu saya waktu bertani pepaya, Pak ya, kalau pucuk ini sudah tidak berkembang, kemudian di situ ada keriting, ya. Dulu kalau saya ketika bertani pepaya di dataran tinggi, ya saya ingin membuktikan, karena kan persyaratan pepaya ini 0 sampai 500 mdpl, Pak. Di atas 500 bahkan di 800 kita coba berani menanam California, bisa besar-besar tapi rasa tidak sesuai, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kalau sudah parah dan sudah tidak berkembang, kalau saya dipotes, Pak, pucuknya. Nah, nanti akan muncul lagi pucuk baru, ya, pucuk baru. Bahkan saya amati dulu yang namanya bunga betina atau pepaya betina yang bulat, Pak ya. Nah, itu ketika dipotes muncul lagi pucuk baru, nah itu bisa membawa bunga hermaprodit yang bentuknya seperti kapsul. Nah, itu kalau dipetik ya, pengalaman saya pribadi itu. Nah, makanya pepaya California ini sebetulnya benihnya pun tidak usah beli, kita ambil saja dari buah yang lonjong, buang pangkalnya, buang ujungnya. Nah, yang tengah ini kita ambil buat benih. Karena kalau kita mencampurkan benih ini semua dari ujung dan pangkal dicampur, nanti akan keluar bunga betina yang pohon betina yang buahnya bulat. Nah, itu kalau di tingkat pasar induk ada selisih 1.000, Pak. Jadi kalau California tingkat petani 3.000 yang lonjong, nah yang bulat itu cuma 2.000. Nah, bahkan nanti ada peluang yang bisa menghasilkan pepaya gandul yang jantan yang banyak bunganya. Nah, makanya kalau mau membenihkan tidak usah beli benih yang mahal, Pak. Beli pepaya California yang kematangannya memang sudah cukup, buang pangkal, buang ujung, nah kemudian ambil benihnya pakai abu kemudian ditebar, tanam. Nah, tanamnya itu biasanya pakai kopen protektor dulu, direndam 24 jam, kemudian ditutup sampai 15 hari baru kecambah. Nah, adapun kalau kasus seperti tadi yang sudah parah, Pak, itu saran saya dipotek saja, kemudian nanti akan muncul lagi pucuk baru. Nah, pucuk baru itu harapan baru kita. Tapi kalaupun misalkan masih berkembang, bagus, cuma hanya keriting saja dan agak menguning, main di FPP dan fotosintesa saja. Itu, Pak, bisa dipahami ya? Bisa, Bapak. Yang kedua tadi apa? Satu lagi, kelapa sawit dari baby pindah ke polybag pembesaran. Itu apakah media tanahnya itu kita pakai apa, Pak? Ya, itu tadi, Pak. Jadi kalau produk yang saya damping ini sebetulnya lebih mengarah tetap di base farming ini, eco farming tetap kita pakai ya, cuma hanya pemenah lahan saja. Nah, kenapa di pemenah lahan? Karena antara fotosintesa, ekopen protector harus masuk juga, Pak, di dalam aplikasi ini ya. Nah, kalau Bapak bertanya apa untuk mulai dari treatment perendaman benih dari biji kelapa sawit masuk di polybag, pre-nursery dan main-nursery ya. Pre-nursery ini kan jadi dari benih ditanam kemudian tumbuh. Nah, ini masih jauh kalau untuk ditanam kan harus nunggu 12 bulan dulu. Nah, ini sebutnya pre-nursery. Nah, pre-nursery ini saya sebelum masuk ke pre-nursery ada treatment benih dulu, Pak, perendaman selama 6 jam larutan eco farming, eco-plant protector Akin Hayati. Nah, di situ setelah ditiriskan selama 48 jam berkecambah ya. Nah, baru nanti ini ya ditiriskan 4 jam baru ditanam. Nah, setelah ditanam nanti masa pertumbuhan setelah masuk di 2-3 pekan cukup aplikasi EcoPen Protector dan fotosintesa saja. Ya. Nah, adapun medianya kalau mau diaplikasikan EcoPen Protector bisa juga sama fotosintesa, dua-duanya sudah bisa itu untuk pemenah lahan yang ada di media pre-nursery tadi. Nah, nanti aplikasi 2 pekan sekali rutin. 2 pekan sekali sampai 4 bulan ke depan. Ya. Nah, nanti untuk memacu pertumbuhan dari 4 bulan ke sana bisa dibantu dengan PSR ya, Pilosolis ya, cukup 1 sendok teh kecil saja per polybag atau setengah sendok teh saja itu udah cukup, Pak. Karena ini kandungan dari PSR ini sudah cukup ya, apalagi
apalagi tanaman di pembibitan, ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, paling begitu Pak yang saya sarankan. Ya Pak, Hamdani. jadi kebutuhan tadi Pak untuk saya bilang untuk pembesaran di polybag pembesaran, kebutuhan EPP dan fotosintesanya berapa itu Pak? Kebutuhan EPP dan fotosintesa untuk pembibitan. Di polybag pembesaran. Nah, ya itu jadi dihitungnya seperti tadi Pak kalau kebutuhannya. Jadi pertama yang menentukan itu populasi dari polybag yang kita siapkan, ya. Kita punya polybag populasi berapa bibit ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, aplikasi 2 pekan sekali ini nanti aplikasinya bersifat rutin untuk memberikan nutrisi dan proteksi terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, makanya saya balik bertanya ke Bapak, ini ada berapa polybag Pak? Berapa ribu polybag dulu? Rencana karena dia mau tes dulu ini Pak hanya untuk 1.000 dulu, sebetulnya ini ada 100.000 untuk rencana pembibitan itu, tapi dia mau tes 1.000 dulu katanya. Oh, 1.000, berarti 1.000 ini leluasan di bawah 1.000 meter persegi Pak ya, betul nggak? Ya. Ya lebih kurang seperti itu. Ya, kalau 1.000 meter persegi kan jarak 1x1 kan kita nyimpannya ya. Iya, iya. Nah, berarti di bawah 1.000 meter persegi. Ya, saran dari saya kalau untuk 1.000 polybag ya, 1.000 polybag di situ ada efisiensi juga kalau mau diuji Pak. Paling dibutuhkan EcoFrame Protector ya. EcoFrame Protector ini untuk 4 bulan ke depan ya hitungannya ya. Itu cukup 2 box saja Pak. Kemudian fotosintesa ini cukup di 2 box saja Pak. Ya, jadi kita tidak membiangkan semuanya langsung, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Paling 1.000 itu cukup 1 tangki saja Pak, menurut saya Pak. Sekali aplikasi. Nah, makanya di sini cara pembagiannya, ya, nanti hitungannya sekali aplikasi 1 tangki saja Pak. Berarti 1 saset EPP, ya, ditambah 7 gram kalau bisa kita memilihnya. Kalau tidak, berarti kita punya patokan 1 saset fotosintesa di dalam 1.000 ml air. Nah, untuk 100 milinya itu untuk 14 liter air untuk mencukupi tadi ya 1.000 polybag tadi Pak. Iya, iya Pak. Jadi paham ya? Paham Pak. Jadi saya akan gunakan seperti yang Bapak sarankan untuk fresh. Berarti kita kebutuhan fotosintesa 7 gram aja ya Pak? 7 gram kalau setiap aplikasi Pak. Jadi tangki 14 liter aja udah cukup untuk 1.000 pohon, ya, 1.000 bibit ya. Saya mau yang fresh saja nanti kalau digunakan Pak. Nah, nanti tinggal hitung kebutuhannya dalam 4 bulan ke depan seperti apa. Ya cukup lah kalau menurut saya segitu. Iya Pak. Ada dua saset ya Pak untuk fotosintesa ya Pak ya untuk 4 bulan ke depan ya. Nah, untuk mendampingi yang Bapak tanyakan tadi, perkembangan, kemudian cara yang di pepaya, boleh japri ke saya ya, nomornya udah ada kan? Iya, udah saya simpan Bapak, ya, sudah. Siap. Sudah siap. Baik, makasih Pak Hamdani ya. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ya. Di sini alhamdulillah hujan besar dan petir. Ada sinyal internet, mudah-mudahan aman. Ya. Ini ada yang bertanya dulu. Ya. Orang saya ditanam Desember 2020, sekarang tumbuh katak, tiap tanaman ada 4-5 katak. Katak itu biji yang ada di batang ya, batang dan daun itu. Kemudian ada 4-5 katak. Kalau aplikasi EF dan EPP tiap berapa hari masing-masingnya Pak. Nah, di grup yang saya edukasi ya, di grup yang saya edukasi ini, aplikasi EPP ini, aplikasi eco-farming ini saya sarankan hanya di media tanam saja. Jadi aplikasi ke daun, kemudian ke tanaman ya, bagian besar, itu EPP dan fotosintesa. Nah, kalaupun para mitra ingin mengaplikasikan ke daun, nah itu silakan konsultasikan dengan konsultan eco-farming, Pak. Jadi saya di sini sudah tidak ada wewenang lagi untuk menyampaikan itu ya, terutama penggunaan eco-farming pada daun. Karena di sini kan kita mengkombin semua dengan produksi pertanian. Ya, jadi paham ya. Untuk tanaman coklat yang banyak busuk, kering, gimana solusinya? Nah itu tanaman coklat ini, kalau kelembaban tinggi itu masalah biasanya di jamur
di sekitar batang, ya. Kemudian buahnya hitam. Itu kita harus punya nutrisi yang memang diaplikasikan butuh. Cukup EPP dan fotosintesa saja diaplikasikan. EPP pemahamannya, fotosintesa sebagai asam amino untuk recovery sel tanaman yang rusak. Makanya ini bisa diaplikasikan ya. Baik, satu lagi yang videonya on, boleh? Pak Harya ya. Silakan Pak Harya. Baik, Assalamualaikum Pak Wawan. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Alhamdulillah. Pak, mau tanya ini terkait aplikasi, ini kan ada mitra yang di Banjarbaru Pak ya. Nah ini rencana kan mau kombinasi sama EPP, cuma kebetulan ini belum punya EPP Pak. Jadi punyanya itu fotosintesa aja sama slow release. Nah, rencana itu untuk tanaman ini Pak, tumpang sari itu sawi, kangkung, terus kemudian ada tomat, kemudian ada lagi itu bawang pre Pak. Itu gimana Pak kalau kita ngikuti SOP-nya yang dari fotosintesa ini Pak? Apa bagaimana? 1,5 hektar Pak ini luasannya. Cuma ada berbagai macam komoditas di situ. Betul, betul sekali. Ya, secara prinsip untuk berbagai komoditas itu dosis tanaman pangan, palawija dan kopi itu sama-sama saja. Baik. Jadi kalau di SOP-nya Paraden itu saya tampilkan dulu ya slide-nya ya. Baik, baik. Bentar. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, ini Bapak Soleh mau nanya. Oh iya, Pak itu dulu ya. Tunggu dulu ya. Tadi ada pertanyaan yang baru masuk dulu. Itu mau tanya ini cara penggunaannya ekofarmin itu bagaimana? Ya, Ini masih ini. Mas Hanafi bisa dibantu dulu ini Mas Hanafi. Ya, jadi pertanyaan Bapak tadi ya, kalau kita memiliki tanaman berbagai macam komoditas ya, cara aplikasi fotosintesanya bagaimana? Nah itu biasanya aplikasi fotosintesa ini di awal itu cukup pertama ini kita menggunakan ini ya. Nah ini kalau tanaman pangan palawija dan roti yang di 0 sampai 60 HST ya. Nah ini tergantung. Kalau tanaman itu misalkan umurnya hanya sebatas sampai 60 HST ya, kita mainnya di aplikasi fotosintesa dan EPP ini cukup 1 saset EPP ditambah pembiangan FS ya, 2 saset fotosintesa ya dibiangkan dulu dalam 1000 ml air, kita ambil 100 ml-nya, 1/10 dari biang tadi, ditambah 14 liter air. Nah, itu dicampur aplikasikan jam fotosintesa jam 9. Nah, itu diaplikasikan untuk komoditas apa saja, Pak? Prinsipnya itu. Ya. Ya. Kalau sudah ada tanamannya. Nah, kalau tanaman-tanaman ini umurnya di atas 60 hari, ya saran dari saya aplikasinya di awal. Nah, kenapa di slide-nya Paraden ada 4-2-2-2 atau 4-4? Nah, ini 4-2-2-2 ini yang pertama 4 saset per hektar untuk aplikasi tanaman yang di atas 60 sampai 110 hari. Nah, ini 4 saset ini untuk 1 hektar. Jadi dibiarkannya tetap di 1000 mili, nah kita ambil 100 milinya ditambah 14 liter air. Nah, aplikasi EPP-nya tetap dibutuhkan 1 box di dalam 1 hektar untuk mendampingi 4 saset fotosintesa ini. Jadi diaplikasikan saja, Pak. Yang membedakan itu ya, yang membedakan itu kalau kita punya komoditas kelapa sawit, ya, kemudian mau dinaikkan nilai pH-nya, itu anjuran dari formulator, 1 saset fotosintesa di dalam 60 liter air, ya. Ya. Kemudian nanti dosisnya 2 liter per pohon dibocorkan untuk menaikkan 1-2 digit pH, ya. Nah itu saja bedanya, Pak. Kalau untuk komoditas apapun dengan dosis yang disarankan dari formulator ini, ya aman-aman saja, Pak, ke tanaman apapun, karena fotosintesa ini tidak menyebabkan tanaman bisa mati gitu, nggak bisa, Pak. Baik. Seperti itu. Jadi nggak perlu ke media tanamnya ya Pak ya, langsung ke tanamannya ya Pak ya, sesuai jadwal Pak ya. Kalau tanamannya sudah ditanam berarti ya? Tanamannya ini belum ya, rencana Pak Mas Yan? Oh, pembenahan lahan tetap Pak, ada SOP-nya Pak.
Oh gitu. Pertama bisa diaplikasikan ini ya. Bapak baca di tahapan pengelolaan lahan masa pratanam. EPP Agen Hayati H-5 hari 1 ton per hektar. Nah, eco farming kalau mau pakai 2 ton per hektar. Itu silakan pakai untuk pemenahan lahan. Siap, siap. Kalau saya kan tugas saya di sini mengakomodir semua sarana produksi pertanian, Pak. Nah, kenapa eco farming original ini tidak bisa dipakai di tanaman? Karena dari produsen punya SOP tersendiri, Pak. Gitu ya. Siap. Baik, makasih Pak Wawan. Ya, sama-sama. Kemudian tadi penanya yang tadi yang masih apa Pak Haryo siapa tadi yang baru masuk? Pak Soleh, Pak Soleh. Oh, Pak Soleh. Pak Soleh silakan Pak Soleh. Ya, ini saya stop dulu ya. Ya, silakan Ya, Pak Soleh. Pak Soleh dari Subang. Ya, gimana Pak? Silakan. Halo, Pak. Oh, ternyata koneksinya terganggu nih, Pak Soleh ya tadi ya. Hilang dia. Boleh. Kita yang resen dulu ya. Ibu Mudrika, silakan Bu Mudrika dulu. Pak Ferdinandus kalau mau setelah ini ya. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bu, silakan. Apa Ya, ya? terima kasih. Asal dari mana? Apa yang mau ditanyakan Bu? Ya, kebetulan saya lagi transplanting bibit, Pak, mindahkan dari bibit kecil ke bibit besar, ke polybag besar. Ya. Jumlahnya 15.000 gitu. Terus kalau saya lihat dari media topsoil memang kurang sedikit bagus gitu. Kalau saya harus aplikasi untuk saya kombinasi antara eco farming, EPP gitu, bagaimana Pak caranya? Berapa hari sekali? Oh. Untuk tanaman apa Bu? Bibit apa? Sama bibit. Baru pindah dari bibit kecil. Ya, kurang jelas Bu. Bibit apa Bu? Bibit sawit yang baru saya pindahkan dari polybag kecil ke polybag besar Pak, baru transplanting. Oh, transplanting. Berarti umur berapa? 4 bulan berada? Belum umur 5 bulan. Belum 5 bulan? Umur 5 bulan, ya 5 baru bulan, pindah dari polybag besar. Ya. Pre-nursery ke main nursery Bu ya? Ya, betul. Secara prinsip gini Bu, kalau Ibu mau mengaplikasikan ke media tadi ya, pertama Ibu punya tumpukan media dengan formulasi yang Ibu punya ya, apakah tanah topsoilnya dua bagian atau ada di situ ada arang sekamnya, ada pupuk kanangnya, itu silakan Ibu yang punya formulasi itu ya. Cuman saya di sini menyampaikan, nah itu media yang Ibu yang sudah siapkan tadi, aplikasikan dulu EcoPlant Protector Bu, supaya terhindar dari Ganoderma, kemudian cendawan-cendawan yang bisa menyebabkan busuk akar ya. Nah itu sampai di apa namanya dicampur gitu ya semua ya. Ya. Nah, adapun kalau mau pakai eco farming silakan saja Bu. Ibu silakan pakai eco farming dilarutkan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada media yang Ibu tadi. Nah ini biasanya dihitung dulu Bu. Kalau polybag itu ukuran untuk main nursery ini berapa liter? Nah, berarti dibutuhkan berapa volume medianya, ya, berapa ton misalkan. Nah, itu nanti ada hitung-hitungannya Bu, dosisnya, supaya ada efektivitas juga dan efisien juga. Gitu. Nah, gitu ya, prinsipnya aplikasinya, aplikasi EPP dan fotosintesa dengan eco farming itu dipisahkan Bu. Ada sesi 2 hari dulu. Ya, paling cepat 1 hari lah. Yang penting jangan bersamaan ya. Itu dari formulator Agen Hayati menyampaikan seperti itu. Oke, ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti ketika Ibu ingin mempercepat proses pertumbuhan supaya cepat ditanam biasanya di 12 bulan ya, di transplanting ke lapang, grounding. Nah itu setelah dipindahkan di transplanting di polybag besar, Ibu bisa aplikasi 2 pekan sekali EPP dan fotosintesa. Oh, EPP dan fotosintesa saja ya Pak. Semprot ke daun aja. Karena penyakit di palma itu ada kutu-kutu yang menempel seperti di kurma itu. Kemudian bercak-bercak cendawan patogen
yang menyebabkan nekrosis dan menyebar, akhirnya daun bisa mengering semua. Makanya ini bisa diaplikasikan seperti itu. Ini semacam ada, ini loh Pak, ada binatang yang mengkilat itu membuat daun bolong-bolong Pak. Oh ya, kumbang Bu ya? Bukan kumbang sih Pak, apa ya Pak, itu yang kayak apa ya, kayak kepik kalau orang Jawa bilang itu, tapi kecil-kecil. Tapi mengkilap? Iya, mengkilat. Keras nggak? Enggak, kecil-kecil sekali. Oh iya, ya pemakan itu ya. Ya, jadi intinya aplikasi Ecoplant Protector Agen Hayati ini tujuannya untuk ya, memproteksi tanaman, karena agen hayati ini berbeda dengan pestisida Bu. Dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman melalui meristem, melalui stomata, melalui meristem pertunasan, dan akan hidup bersama-sama dengan tanaman. Ketika tanaman itu diserang, dimakan atau diserang penyakit, nah itu si hama itu dipastikan mati Bu, karena memakan jaringan yang ada mengandung agen hayati yang disebut dengan Beparia bassiana di situ. Jadi aplikasikan itu dulu rutin. Dua itu saja rutin ya Pak ya. Yang kesemprot pasti mati, yang makan jaringan pasti mati. Oke Pak. Itu hasil observasi kita ya. Siap. Makasih Bu Murdika ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemudian ini ada yang bertanya tentang ekosida dan EPP sama atau tidak, beda ya. Bahannya beda. Kalau Ecoplant Protector itu dari teknologi mikroorganisme isinya ya. Nah, adapun yang berbentuk serbuk itu hanya serbuk pangan saja ya, untuk media tumbuh berkembangnya mikroba dan cendawan tadi ya. Jadi ada bertanya ekosida sama EPP sama atau tidak. Nah, ekosida ini izinnya masih lama ya. Makanya yang kita edukasi ini yang izinnya sebentar lagi keluar. Bagaimana cara menggunakan Ecovit di ayam potong campur di, nah ini sama izinnya belum ada kejelasan. Jadi kita tidak edukasi, cukup 4 produk saja yang kita bisa bantu jawab ya. Kemudian dari pertanyaan yang lain, nah ini yang ingin bertanya yang menggunakan sanad Oxyplan Eco Farming original ya untuk komoditas kakao. Nah ini nanti bisa ngikutin Zoom meeting di jam 15 setelah Zoom meeting ini ya. Jadi karena permintaannya yang ditanyakannya Eco Farming. Kalau Eco Farming nanti ada konsultan yang memang ditunjuk oleh produsen langsung ya. Nah kalau ada yang bertanya tentang aplikasi EPP, fotosintesis dan solis, nah itu bagian ke saya ya. Baik, kita buka lagi yang raise hand ya. Yang tidak raise hand berarti tidak akan saya buka ininya ya. Terutama yang masih online. Saya masih online. Ya, yang apa namanya? Videonya yang masih on. Nah ini baru nongol nih. Oke Pak, ini dulu ya. Karena Pak Hasan dari tadi ini videonya belum di on kan. Coba Pak Baharudin dulu nih. Beliau sudah angkat tangan. Dulu, Pak. Ya, nanti setelah ini Pak Hasan. Baik. Pak Baharudin silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi ke Pontianak Pak, Kalimantan Barat? Wah, kemarin pernah sempat ketemu saya? Belum pernah Pak, saya baru nih Pak di ini. Oh iya. Dulu sempat ngisi di Sambas ya. Oh di Sambas Pak ya? Di Hotel Pantura. Oh gitu Pak. Ah ya, siap. Kebetulan ini Pak, mitra baru saya, baru dari Sambas, orang dari Sambas juga ke kebun sawit. Baru berbuah pasir ya 3 tahunan. Jadi beliau tuh mengambil ini Pak apa namanya slow release sama eco farming ya. Mohon petunjuk Pak, untuk dia ada sekitar 2 hektar kurang Pak, 2 hektar kurang lahannya ya Pak. Tunggu sebentar Pak, saya ini kan dulu. Ya, di unmute lagi, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya. Udah tadi, Pak. Yang pertama, tadi, Pak. Mitra saya ngambil itu ada 8 kotak slow release sama 4 kotak eco farming. Dia punya
lahan sawit kurang dari 2 hektar. Ya. Baru berbuah pasir, Pak. Mohon petunjuk penggunaan yang 2 item ini, Pak. Ya. Jadi dulu ya, saya bercerita dulu. Dulu saya sempat setahun menjadi tim konsultan eco farming sendirian dulu. Iya, Pak, saya tahu. Saya lihat di YouTube, Pak. Bahkan dulu mengujikan observasi dengan tim ya di Kalimantan Barat, Pak, di apa ya, dulu tuh ada tim kita. Nah, itu ada 2 hektar, kita adakan observasi di sana sampai menyimpulkan aplikasi eco farming itu ada kenaikan 2,1 kg setelah 3 bulan aplikasi. Hitungannya ya. 2,1 kg rataan bobot tandan ya. Nah, di situ saya menyimpulkan cuma yaitu tadi ya, produk eco farming original syaratnya harus ada air, Pak. Nah, bagi para pekebun kelapa sawit yang susah mencari air, makanya PT BES mengadakanlah produk yang disebut dengan piloserolis yang teknologi tepat guna tanpa air. Jadi cukup mengandalkan kelembaban dari tanah saja, nanti akan diserap oleh biji monster perakara. Nah, adapun kalau Bapak ingin di sana masih gampang tersedia air, saran dari saya kalau mengaplikasi eco farming ini supaya ideal, itu 2 saset, 2 box per bulan, Pak. Jadi dibutuhkan 16 box, 16 tub per bulan, per tahun ya. Kemudian 3 kg pupuk NPK anorganiknya, kimia sintetisnya. Masih Izin dibantu. Pak Wan, izin Bapak. Kan beliau nih baru ikut mitra. Dia mengambil 4 kotak eco farming dan 8 kotak slow release. Ya. Nah, mungkin untuk pengaplikasiannya bagaimana dulu, Pak? Yang satunya kebun ini, Pak, alpukat. Oh. Berarti ini ngambil 1 paket, Pak ya, basic ya? Ya basic, Pak, 1 paket. Ya, basic. Jadi dia mau coba untuk berapa pohon ini dulu. Berarti mungkin mau dilihat dulu perkembangannya, baru dia mau melanjutkan lagi, Pak. Kalau ada ini. Ya. Kalau untuk tanaman menghasilkan, Pak, untuk di sawit ya, saran dari saya, katakanlah dia umurnya udah di atas 4 tahun ya. Buah pasirnya udah kelewat belum? Ya, Pak. Udah kelewat buah pasir. Buah pasir udah kelewat. Nah, berarti dia dosisnya 1 saset per pohon, Pak. Nanti aplikasi setiap 3 bulan sekali. Nah, cara aplikasinya di pangkal pohon itu kita cangkul 30 cm ya dari pangkal pohon. Ya. Nah, kemudian bungkus slow release ini kalau ingin nyampe 3 bulan itu jangan disobek. Nggak usah disobek, Pak ya? Nggak usah disobek. Baik. Karena memang kita menyediakan ini disebutnya slow respon ya. Jadi respon lambat gitu. Kalau disobek, dibuka, itu memang responnya bagus, cepat. Cuman cepat habisnya juga, Pak. Nah, gitu ya. Jadi fast release disebutnya. Nah, makanya nanti Bapak uji coba beberapa pohon, berarti ada berapa PSR-nya ada berapa, nah nanti bandingkan. Terus foto dokumentasikan ketika sebelum diaplikasikan, ya. Kemudian sesudah diaplikasikan. Nah, ini parameternya banyak yang bertanya, mitra. Setelah aplikasi itu berapa lama? Itu tergantung. Kalau tanamannya sakit, yang sudah mau mati, ya kita jangan berharap dulu buah. Tapi recovery perbaikan sel, kemudian tanaman jadi tumbuh segar juga, itu udah bagus. Nah, adapun kalau eco farming, saran dari saya, itu tadi, kalau SOP yang sudah saya laksanakan ada kenaikan 2,1 selama 3 bulan ke depan, itu 2 tub eco farming di dalam 200 liter air, Pak, drum, kemudian ditambah 20 kg atau 30 kg pupuk kandang. Nah, itu fermentasi selama 14 hari. Nah, kemudian dikocor di semua atau di sekitar piringan yang ada pada kelapa sawit tadi. Nah, itu ada kenaikan 2,1 ya. Nah, itu data itu masih saya pegang, Pak, karena dulu observasi untuk kelapa sawit ini ya independen ya dengan lembaga BUMN di sana, dan alhamdulillah saya sampai bisa menyimpulkan seperti itu cara ideal ya. Cuman ya tadi kembali lagi, kalau tidak ada air, produk apa yang harus dipakai ya? Tadi PSR tadi, piloserolis tadi untuk komoditas sawit yang memang susah dijangkau air. Kalau musim hujan ini Pak, ada, silakan aplikasikan. Izin Pak, eco farming tadi Pak, dua tub eco farming. Ya, 2 tub eco farming sama 30. Ya, itu dibiangkan dulu dalam 1 liter air. Ya. Dikocok semua. Mau difermentasi ataupun tidak, itu silakan saja, Pak. Karena prinsipnya
yang namanya produk PTBS yang mengandung mikroba atau cendawan itu kalau kondisi di dalam bungkusnya itu masih dorman, Pak. Tapi kontak dengan air itu akan bereaksi. Makanya daripada banyak yang salah di fermentasi, ya, fermentasi belum sempurna sudah diaplikasikan ke tanaman. Nah, di situ banyak yang tidak sesuai target. Maka saran dari saya aplikasi produk ini mau difermentasi ataupun tidak, ekofarming sudah bisa diaplikasikan. Maka tadi untuk mempermudah itu 2 tub tadi di dalam 1000 ml air pelarut, ya, mau air biasa tidak masalah. Nah kemudian kocok secara homogen, masukkan ke dalam drum 200 liter air yang sudah berisi 30 gram pupuk kandang tadi, baik kambing ataupun apa. Masukkan semuanya, fermentasi, campur aduk semua, fermentasi ya. Nah setelah difermentasi nanti di hari ke-13-14 baru bisa diaplikasikan untuk 1 hektar tanaman. Ya, 1 liter aja Pak per pohon. Oh iya, jadi yang digunakan ekofarming dulu Pak atau slow release dulu? Ini dua produk yang tidak bisa disatukan Pak. Oh gitu Pak. Ya, satu-satu aja. Oh, jadi Bapak aja, nanti Pak. demplot, ini ekofarmingnya, ini slow release-nya. Nanti Bapak bisa simpulkan. Masing-masing lahan gitu. Betul. Karena dari lahan. produsen ekofarming itu tidak bisa mengcombine semua ekofarming original dengan produk lain. Makanya saya pisahkan di sini, tidak bisa. Oh baik Pak. Makasih Begitu Pak. pula Terus alpukat, Pak, yang alpukat juga gitu Pak ya? Nah sama. Sama ya Pak. Ya. Alpukatnya ini ada 200 pohon Pak. Ya. Jadi dia ngambil. Udah berbuah? Ya. Belum Pak, baru setahun. Oh baru setahun. Baru setahun ditanam di kebunnya Pak. Oh iya. Siap. Jadi kalau untuk yang setahun ini Pak. Kalau untuk setahun cukup 1 sendok saja Pak untuk 3 bulan ke depan. Jadi Bapak gali. Untuk slow release-nya aja. Slow release-nya aja. Gali, masukkan kalau 1 sendok. Kalau ekofarmingnya nggak usah. Ya itu tadi kalau ekofarming, kalau mau aplikasi itu berbeda Pak. Gitu. Jangan dicampur dengan produk yang berbeda ini. Yang lain. Oh gitu ya. Pak. Nggak boleh dicampur Pak ya. Nggak boleh karena permintaan dari produsen. Gitu. Makanya saya di sini mengakomodirnya lumayan juga nih daripada pusing. Nah makanya ikuti aja Zoom meeting nanti malam jam 15 setelah ini ya. Sudah waktunya Zoom meeting untuk ekofarming ya. Baik, itu saja Pak. Ya Pak, makasih cukup, Pak ya? Wawan. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sudah waktunya di penghujung acara ya, karena memang nanti ada yang live streaming juga dari Best Corporation ini untuk komunitas ekofarming original ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Bagi yang belum bertanya, yang belum terjawab, kemudian tadi Pak siapa? Mohon maaf ya, karena ini sudah jam 15 lebih ya. Sudah waktunya dari ekofarming original mengadakan Zoom meeting dan live streaming di YouTube. Ya Pak, saya izin keluar Pak. Ya silakan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Demikian haza wal hurana wa yafaduna walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu. Ketemu dengan Zoom meeting berikutnya.